ilaha illallah, la 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 ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nerasaken keterangan ingkang sampun kapungker bilih keadaanipun manungsa wingi wonten telung keadaan setelah waktu suluh syamsi wartifa'u syamsi sasampunipun salat duha lan panjenengan menika kantun ningali posisi masing-masing. Jadi ini lek pertama posisi pertama sing paling afdal pancen waktu dipun tasarufaken kagem golek ilmu ingkang ndadosake manah kula lan panjenengan tambah caket tambah cerdak kalih Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta min ahli fahasilhu wa'mal bihi summa 'allimhu wad'u ilaihi. Jadi apabila kula lan panjenengan termasuk min ahli ilmi, berarti posisi al-alim, orang yang memang diberi anugerah Allah sebuah ilmu pengetahuan agamanya cukup, maka fahasilhu, ya kita peroleh dengan cara mentasarufkan ilmu tersebut. Wa'mal bihi, lakukan teori-teori ilmu yang sudah kita serap dari para ulama, kita lakukan. Summa alimhu, nak wis ngono terus diulang. Jadi termasuk afdhul amal kanggo al-alim adalah nasrul ilmi. Likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi ya nasruhu. Setiap sesuatu iku kudu enek zakate. Lah zakat ilmu yo ditasarufno lan diulangno nang ngene tiyang sanes. Carane. Wad'u ilaihi faman alima dzalika wa amila bihi tsumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a liman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Wad'u ilaihi, lek wis hasil ngilmu terus diulangno, dilakoni terus diulangno, iki wad'u ilaihi. Awak dhewe kudu gelem ndonga pasrah nyang Allah tentang manfaat lan berkah ilmu yang kita miliki masing-masing, entah sedikit banyaknya, karena memang manusia itu berbeda-beda kapasitas memori yang diciptakan dalam diri seorang itu beda, sehingga seberapapun banyak dan sedikitnya ilmu yang telah kita jalankan, yang telah kita ketahui, yang telah kita sebarluaskan, maka wat wilayah yo didongakno ilmu iki didongakno supaya dadi ilmu sing pancen bener-bener berkah dan manfaat. Akhirnya kalau sudah seperti itu, barang siapa yang bisa menjalankan teori tersebut, yud'a aziman fi malakutis samawati wal ardh, maka seseorang tersebut akan diundang Allah menjadi orang yang agung, artinya dapat predikat orang yang diistimewakan Allah fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam. Dengan penyaksiannya Nabi Isa alaihissalam, disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam, kita tercatat sebagai hamba yang agung, hamba yang istimewa menggah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida farota min dzalika kullihi wa farota min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadula syai'un min awqatika fala ba'sa an tastahila bi ilmil madhab fil fiqh. Bila kita sudah selesai mengerjakan tugas kita secara tugas-tugas secara primer, maksudnya kebutuhan yang sangat mendasar untuk urusan agama ini, terus kita sudah
menginjak bahwa wa farata min islahi nafsika ghairul batinan, kita berusaha memperbaiki diri sendiri baik secara perilaku dohir maupun adab batiniah atau akhlak. Maka apabila ada waktu yang masih tersisa, waktu tersisa dari setelah kita ternyata sebelum zuhur semuanya sudah selesai, maksudnya fala ba'sa antastahila bi ilmi madhabi, maka kita tidak masalah kalau al-alim tersebut, orang yang predikat pertama orang alim tersebut mengkaji ilmu-ilmu fikih yang nanti dari ilmu fikih tersebut bisa untuk menyikapi ekosistem kehidupan yang berkembang secara bergelombang, artinya sesuai zamannya. Li ta'rifa bihi al-furu'a an-nadirah fil ibadah, supaya kita itu tahu furuk-furuk atau cabang-cabang yang furuk-furuk fikih yang an-nadirah. An-nadirah itu langka. Mungkin kejadian sekarang berbeda dengan kejadian yang terjadi 100 tahun yang lalu. Padahal kitab ulama itu aslinya wis menjamu kabeh. Cuma kalau kita tidak mengkajinya, sebatas namanya awak di pengetahuannya hanya istilah fikih-fikih dasar, terus nanti ada kaul-kaul dari madhab yang di situ untuk menyikapi kehidupan yang sangat berubah fantastik tersebut, ya akhirnya kita tergolong orang yang kaku juga. Sehingga kalau tidak cocok dengan pengetahuan kita, padahal jane pengetahuan kita baru sedikit, malah disangka ini adalah kaul sesat atau kaul yang bagaimana nyeleneh. Padahal jane gak nyeleneh, cuma awak dhewe wae sing urung pernah mempelajarinya, kan ngono tok jane. Jadi ibaratnya awak dhewe mati urip kok belajare Safinatun Najah umpama, delalah sing siji ngomong wis nggawane wis bajuri. Lah apa yang ada dalam bajuri kan tidak ada di dalam Safinatun Najah. Padahal jane kita bajuri harus Safinah itu wis padha suwene, maksudnya wis wujud sejak zaman dahulu ulama-ulama madhab itu. Wa tariqut tawassuti bainal khalqi fil khusumat indang kibabihim ala syahwati, fadzalika aidun ba'dal farahi min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayah. Ya, dengan kita tahu akan kajian-kajian fikih tentang furuk-furuk cabangan-cabangan yang begitu luasnya, sehingga al-alim tersebut itu bisa untuk menengah-nengai antara manusia, perilaku manusia yang begitu beda-beda. Pengadatane wong Lebak ya beda karo pengadatane wong Ndeleng, wong Ndeleng beda karo wong Tanggung. Apa meneh wis antar provinsi. Ini wis lain. Wong Jawa Tengah beda dengan Jawa Timur, Jawa Timur beda dengan Jawa Barat, Madura, lain-lain. Tapi dengan ilmu fikih yang cukup ini, orang itu bisa tahu akan jalan menengah-nengai, artinya menjadi seseorang yang istilah at-tawassut. Dia itu bisa mencari jalan keluar ketika terjadi permasalahan di antaranya. Cara sing kasus-kasus anyar-anyar ngene iki yo nek wong sing alim fikih tenan sebenarnya yang guyu tok. Kan ngono. Apa do geger kan bahasanya. Asline semua ada dasarnya. Nah, cuma kita saja yang belum bisa untuk menyikapinya. Makanya fadzalika badal faroi min hadil muhimmat min jumlati fardhu kifayah. Maka setelah kita mengerjakan sesuatu tersebut, ini kita mengkaji kitab-kitab fikih yang begitu luas, sehingga ini termasuk makna dari kita mengerjakan sesuatu yang fardhu kifayah. Artinya orang yang alimnya sampai mutabakhir itu umpamane sak desa nek wong siji wis liyane wis gugur kewajiban, ngono maksudnya. Tapi umpama sing liyane melu ya ora masalah, karena memang itu adalah termasuk min afdholi tasarrufil awqat, termasuk lebih utama-utamanya orang mentasarrufkan waktunya, kehidupannya setelah sholat duha itu ya dengan cara tolabul.
fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarna minal aurat wal adkar isqala bidzalika fa'lam anna syaitana la'ina qaddasa fi qalbika da'ad dakfin wa huwa hubbul mal wal jah. Maka setelah kita mendengarkan teori tersebut, teori ketika kita punya ilmu terus kita caranya yang paling afdol maksudnya adalah mentasarofkan waktunya untuk ilmu terus kita tinggalkan begitu saja. Jadi cara pamane pangkate ulama malah genten seneng macul. Nah, genten akhirnya lha kok sing ngopeni agama sapa kan ngono bahasane. Nah, ngene iki ulama ataupun orang alim tersebut ketika wiridannya ya ditinggal, zikir-zikirnya ditinggal, nafsunya merasa berat, mungkin dihadapkan dengan situasi ekonomi dan lain sebagainya, fa'lam ketahuilah anna syaitonal la'in qaddasa fi qalbika ad-dafinu wa huwa hubbul mal wal jah. Yaitu berarti setan sudah bisa menerobos jiwa seseorang, memasukkan beberapa penyakit di dalam hatinya yang berupa cinta akan dunia dan yaitu pangkat atau jabatan. Nah, jadi orang alim tersebut berarti wis gak patek murni keilmiahannya, kalau istilahnya. Makanya untuk teori yang pertama ini kita harus jeli juga. Pokoknya ini posisi kita bagaimana. Jadi kalau kasarannya nak cara ngene kiai berarti lebih mengedepankan ilmunya. Kalau nanti posisi yang lain episode selanjutnya kan. Fa iyyaka andal tarbihi fatakuna zuhkatun lagu fayahlikuka wayasharu minka. Fa in jarabat nafsu kamuddatan fil aurat wal ibadah fakanat latas taskiluha kaslan anha lakin darat rohbatuka fi tahsilil ilmi an-nafi walam turid bihi illa wajhallah wa darul akhirah fadzalika afdalu min nawafil ibadah. Akhirnya fa iyyaka, maka takutlah kita itu tertipu akan bujukan setan. Akhirnya kita malah diguyu karo setan. Lah trimane yo bahasane setan itu senenge pol, nak wong roh kejerumus ini senenge pol. Akhirnya kita akan diremehkan oleh setan, sehingga kita itu susah payah mencari ilmu dan kita dapatkan, bareng ngono gak dilakoni. Nah ini kan jenenge setane kan tepuk tangan setan. Nah percuma kan ibaratnya, cara ibaratnya awak dhewe wis macul umpamane, wis macul wis digarap bar tinggal ngopletas, gak diopeni blas garapane. Engko akhir-akhir sawahmu pangan tikus kabeh lek ya wis aja ngelu ya masalah ya pancen ora diopeni kok. Kan ngono. Nah, sama halnya kita hidup di dunia. Kita itu susah payah mencari ilmu, kita amalkan. Terus kita tidak bagaimana ilmu dan amal ini supaya tetap terjaga, tumbuh, bersemi, menjadi adab, akhlak dan lain sebagainya. Nak gak diopeni ngono ya jangan salahkan kalau nanti diserobot oleh setan sehingga sing panen ya setan. Panen apa? Panen kegagalan kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa in jarobat nafsu kamudatan fil awal. Ketika nafsu kita sudah mencoba menjalankan mungkin 1 hari wis didesain koyok mulai awal bangun tidur wiridane dilakoni sampai teko jamaah subuh, sampai teko wiridan sampai nganu, terus latas tasula kaslan anda, terus tidak merasa berat. Nafsu ini tidak merasa berat, ya, tidak males, tetap menjalankan terus. Bahkan sampai lakin darobatuka fitaslian nafe, bahkan nafsu ini malah semakin cinta untuk sukalah, menyukai hobi mencari ilmu yang manfaat, ilmu yang di situ menjadikan dia lebih dekat dengan sang penciptanya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nafsu tidak mengharapkan kecuali ridhonya Allah dan akhirat, fadzalika afdalu minan nawafil ibadah. Maka inilah yang dimaksud mencari ilmu walaupun sejam saja itu lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah yang lain, karena memang waktu yang digunakan ini
cocok lebih afdol daripada sekedar menjalankan sholat sunnah. Setelah sholat duha, al alim buka kitab kasarane luwe afdol daripada ndek nutukno untuk sholat kan ngono. Nah, niki al alim lho nggih sing posisi orang-orang yang dititipi ilmu kali Allah Subhanahu wa taala. Mulane mahma sohat aniyah jadi ketika memang dilakukan dengan sahnya niatnya itu baik ya itu afdhalu minal ibadah. Walakin sya'nu fi sihatin niyah fa illam tasihha fa huwa ma'danu hururil juhal wa mazillatul aqdamir rijal. Apabila niatnya tidak pas, mungkin niatnya hanya untuk dibuat supaya kita tampak lebih hebat daripada yang lain, tidak untuk membersihkan diri sendiri, maka ini kita termasuk orang alim tersebut adalah orang yang terkena tipu dayanya setan, sebagaimana setan itu tertipu daya dengan menipu orang-orang bodoh, dan termasuk ini tempat di mana setan berhasil memplesetkan, menggelincirkan para ulama, para orang-orang yang alim, orang yang notabene itu punya ilmu yang seharusnya ilmu tersebut menjadikan dia lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah menjadikan ilmu tersebut menjadikan dia derajatnya hina asor indallah Subhanahu wa taala. Al halatu saniyah kita teruskan besok malam lagi. Semoga saja kita tidak termasuk orang yang tertipu dengan keadaan, dengan tujuan setan, sehingga apapun yang kita jalankan dalam naungan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.